Pemirsa, ulama Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf dimakamkan hari ini di pemakaman keluarga di Pancoran, Jakarta Selatan. Proses pemakaman berlangsung pukul 10 pagi, dihadiri ratusan pelayat. Pelayat memenuhi rumah duka ulama Ali bin Abdurrahman Assegaf di Komplek Pemakaman Habib Kunjung Rawajati Pancoran, Jakarta Selatan. Mereka bersolawat, bertakbir, dan berdoa, seraya menunggu kedatangan jenazah Habib Ali. Kepolisian, Satpol PP, dan panitia sempat kewalahan mengatur pelayat agar tidak berkerumun. Mereka meminta agar warga menjaga jarak dan memberikan akses jalan untuk para habaib dan kendaraan pengantar jenazah. Saat iring-iringan kendaraan pengantar jenazah Habib Ali tiba di lokasi, kendaraan sempat kesulitan masuk karena padatnya pelayat. Rombongan kendaraan pengantar jenazah Habib Ali perlahan masuk ke areal pemakaman, membelah kerumunan pelayat. Pelayat nampak merengkuh dan memeluk mobil ambulans yang membawa jenazah Habib Ali. Pada saat mobil jenazah membelah kerumunan, gemuruh takbir dan sholawat semakin kencang. Ulama Ali bin Abdurrahman Assegaf meninggal di Rumah Sakit Purwakarta, Jawa Barat, hari Jumat kemarin. Habib Ali dimakamkan di Kompleks Pemakaman Habib Kunjung Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan siang tadi. Putra Habib Ali, Ahmad Assegaf, sebenarnya telah meminta masyarakat agar tidak ikut serta ke acara pemakaman dan mendoakan dari rumah masing-masing karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Agar kiranya antum semua dapat mendoakan, dan Al-Fakir mohon maaf agar antum semua dapat mendoakan di rumah masing-masing dan tidak ikut untuk ikut ke pemakaman Sayyidil Walid. Karena kami sekeluarga, karena pada saat ini ya peraturan COVID ya, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Tim DVI Polri kembali menyerahkan jenazah korban Sriwijaya Air kepada keluarga. Hingga kini total sebanyak 6 jenazah sudah diserahkan kepada keluarga korban dari 17 jenazah yang teridentifikasi. Jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 diserahkan dari pihak RS Polri ke keluarga korban. Hari ini ada 4 jenazah yang diserahkan ke pihak keluarga, yaitu Ihsan Adlan, Pipit Piono, Agus Minarni, dan Isti Yuda. Dari penyerahan ini total sudah ada 8 jenazah yang telah diserahkan ke pihak keluarga. Hingga Sabtu siang total 17 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tim DVI Polri menyatakan mendapatkan kembali tambahan 162 kantong jenazah dan 74 kantong properti. Namun tim DVI mengaku mengalami kesulitan mengidentifikasi korban karena minim data rekam gigi korban. Data rekam gigi yang terkumpul hanya mencapai 28%, sementara ronsen panoramik hanya sebesar 25%. Oleh keluarga yang saat ini dalam keadaan timbang musik, tentu sangat sedih, dan semoga para keluarga tetap kuat menghadapi musibah ini. Kami dari tim akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya Dr. Ika Istiqlal sebagai KLKOA, Pusdokes Polri, Laboratorium dan Klinik Patologi Kepolisian, bagian dari tim DVI, dari tim dental, mengkoordinir tim dari AM, PN, yang terdiri dari para dokter gigi dan expert dari Polri dan non-Polri, yaitu dari TNI, dari institusi pendidikan, rumah sakit. Kami sama-sama bekerja berkolaborasi secara sinergi. Hingga kini total sebanyak 288 sampel DNA telah diserahkan oleh 62 keluarga korban kepada tim DVI Polri. Namun pihak keluarga tetap diimbau segera menyerahkan data primer yang diminta tim DVI, yaitu rekam data gigi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi dan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 total telah terkumpul sebanyak 272 kantung body part serta puluhan bagian pesawat. Operasi pencarian diperpanjang hingga hari Senin.
di hari ke-8 pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marinir Rasman MS menyampaikan pencarian akan difokuskan pada evakuasi korban serta mencari memori dari kokpit voice recorder setelah ditemukannya casing dan baterai CVR Jumat kemarin. Proses pencarian pun diperpanjang hingga Senin mendatang dengan melibatkan 62 kapal, 21 alat laut kecil dan sejumlah alat udara. TNI Angkatan Laut berhasil menemukan casing dan baterai dari kokpit voice recorder Sriwijaya Air SJ182. Pencarian masih dilakukan 3 hari berikutnya untuk menemukan bagian memori yang terpisah dari casing CVR. Tim penyelam TNI Angkatan Laut Denjaka, Kopaska, dan Dislam Air mengangkat casing dan baterai dari kokpit voice recorder atau VCR Sriwijaya Air 182 di perairan Kepulauan Seribu. Namun pencarian masih terus berlanjut untuk mencari memori atau data yang berada di dalam CVR Sriwijaya Air SJ182. Beaconnya kemarin juga sudah kita temukan. Tinggal kita cari memorinya. Ya, memorinya, datanya semua ada di situ. Kita sudah dari pagi jam 7 tadi pagi sudah mencari. Namun kesulitannya ada. Visibility di bawah air ini terbatas. Kita sudah menggunakan senter yang tembus lumpur. Pasukan penyelam TNI Angkatan Laut juga mengangkat bagian-bagian pesawat dan barang-barang pribadi milik korban, seperti pakaian dan dompet dengan isi yang masih lengkap. Sebelumnya, black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut pada 12 Januari 2021. Setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Puruhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan hingga arah pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadiri pesta usai divaksin, selebriti Raffi Ahmad dilaporkan ke polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Raffi Ahmad dilaporkan ke polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Namun laporan ditolak karena sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Dengan membawa sejumlah barang bukti, Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Jumat kemarin mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan Raffi Ahmad. Pelaporan tidak hanya ditujukan kepada suami Nagita Slavina tersebut, melainkan ke seluruh selebriti yang turut hadir dalam acara pesta dan penyelenggara acara yang digelar pada 13 Januari lalu. Raffi Ahmad dianggap telah membuat kegaduhan karena hadir bersama pejabat lainnya dan berkerumun. Bukan laporan tidak diterima, artinya laporan ini sudah ada diproses di Polres Jakarta Selatan. Berarti dilimpahkan Bang ke Jakarta Selatan, karena sudah proses. Gitu ya, Bang, ya? Kecuali barang ini belum diproses kan itu. Nah, jadi tinggal saya kawal di Polres Jakarta Selatan. Berani nggak Polres Jakarta Selatan manggil yang namanya Raffi Ahmad dan Ahok dan kawan-kawan yang terlibat dalam.
Meski telah menyampaikan permintaan maaf, presenter kondang Raffi Ahmad digugat ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat oleh seorang pengacara. Raffi digugat karena hadir di pesta tanpa protokol kesehatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Ayu Sore. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan hadir program Top Sport. Saya Wilson Purba. Dan saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warga net ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Saya melihat apa yang diperbuat oleh Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang diundang oleh Istana Negara untuk disuntik vaksinasi pertama kali, itu sudah sangat melanggar asas kepatutan dan kepantasan serta melakukan tindakan ketidakhati-hatian. Dan di situ sudah terbukti terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan itu, saya memohon ke pengadilan agar Raffi Ahmad tidak meninggalkan rumah selama 30 hari sejak vaksin kedua. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Pada rencana penyelidikan kami, setelah kami lakukan nanti penyelidikan terhadap seperti pendukung, ya ini perlu kan adanya menguji kualitas keterangan, itu kan dilakukan nanti dengan meminta keterangan klarifikasi kepada siapa.